jemaat-jemaat yang begitu luar biasa. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semua tetap dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita memasuki tahun 2021 dan kita percaya di tahun ini penyertaan Tuhan akan terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan puji Tuhan sekali kita boleh kembali bertemu dalam ibadah minggu yang pertama di tahun yang luar biasa ini. Kita beriman, kita percaya tahun ini adalah tahun kemenangan. Tahun ini adalah tahun kebangkitan kita semua. Mari kita beri tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Kami melihat penyertaan-Mu begitu luar biasa di tahun 2020 Tuhan. Meskipun kami tahu itu tahun yang sulit, tahun yang penuh dengan cobaan, tapi kami tahu Tuhan Engkau selalu berserta kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Saat ini kami bersuka cita, kami mau naikkan pujian syukur hanya bagi Engkau, Allah yang kami sembah, Allah yang senantiasa berjalan bersama kami. Segala pujian, segala penyembahan kami mau naikkan hanya bagi nama-Mu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya mau ajak setiap jemaat, mari kita buka mulut kita mau naikkan suara kita memuji nama Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang selalu menunjukkan kesetiaannya dan janjinya akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami percaya Engkau menuntut setiap langkah kami Tuhan. Kami mau mengingat kembali di tahun yang lalu kami melewati badai cobaan, kami melewati
hal yang sulit Tuhan. Tapi kami tahu kami ada di sisi-Mu Tuhan. Kami memegang teguh iman kami sehingga kami boleh tiba sampai saat ini. Karena Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Di tahun ini kami mau kembali menguatkan iman kami. Kami mau Tuhan untuk tetap setia. Kami mau Tuhan untuk tetap percaya kepadamu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mungkin terkadang kami tidak mengerti rancangan-Mu Tuhan, tapi kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kami pegang, satu hal yang kami percaya. Namun satu hal ku Percaya ada rencana yang indah. ada rencana yang indah, Oh, oh, oh. tiada terduga
Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan pimpinan-Mu. Kami mau jalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri, sebab kami butuh Engkau Tuhan. Yes, amin. Kami mohon pimpin setiap langkah kami dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, dan nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Yes, amin Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi dengan iman kita katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi kita katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau pimpin langkah kami dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi Tuhan, kami mau katakan dengan iman kami perlu penyertaan-Mu yang indah. Kami perlu penyertaan-Mu yang luar biasa dalam setiap langkah kami memasuki tahun 2021 ini Tuhan. Kami percaya tahun ini adalah tahun yang lebih baik. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa karena kami berjalan bersama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan ini. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima taburan firman Tuhan dan juga untuk menerima perjamuan kudus yang pertama di tahun ini Tuhan. Terima kasih banyak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau kita Tuhan izinkan masuk
di tahun baru tahun 2021 ini itu semua karena anugerah Tuhan. Secara pribadi saya dan keluarga mengucapkan kepada setiap Bapak Ibu, terutama Jemaat GBI Gregorio, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apapun yang terjadi di tahun yang lalu, yuk kita lupakan dan mari kita memandang ke depan, karena saya selalu yakin dan percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Mari jemaat kekasih, saudara kekasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada di tahun yang baru ini, yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat di tahun yang baru ini. Kalau Tuhan izinkan kami masuk di tahun 2021 ini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Suka duka banyak hal yang kami lalui, kami hadapi di tahun 2020, tetapi karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kami boleh ada di tahun yang baru ini. Itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua umat-Mu yang sudah menyiapkan diri mereka untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Hamba doa sebagai hamba-Mu, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan di tahun yang baru ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya sangat bergairah dan antusias untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tahun yang baru ini. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi saya dan keluarga saya, bahkan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena apa Bapak Ibu, kalau kita melihat sejenak, sepintas ke belakang di tahun 2020, banyak hal yang mungkin membuat kita ketakutan, banyak hal yang membuat kita khawatir, banyak hal yang membuat kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan kemudian. Tetapi kalau kita boleh masuk di tahun 2021 ini Bapak Ibu, jemaat kekasih dalam Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, hari ini di tahun yang baru ini, tema yang saya berikan adalah bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Katakan amin. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena atas anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan kita boleh ada di tahun yang baru ini. Mari kita buka Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Tema yang saya berikan sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Katakan amin sekali lagi Bapak Ibu. Yuk kita buka Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama. Mazmur 67 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Ayat 4. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Oh puji Tuhan. Ayat 5. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Ayat 7. Tanah telah memberi hasilnya, Allah, Allah kita memberkati kita. Ayat 8. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Puji Tuhan, jemaat kekasih dalam Tuhan. Kenapa saya katakan tadi saya bergairah? Karena ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, satu hal yang Tuhan inginkan, satu hal yang Tuhan sukai dari setiap kita, umat tebusannya adalah tetap bersyukur dalam segala keadaan. Amin Bapak Ibu. Lihat jemaat kekasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat latar belakang kitab Mazmur ini ditulis Bapak Ibu, ini merupakan nyanyian syukur pemazmur dan bangsa Israel kepada Tuhan. Atas apa Bapak Ibu? Atas segala anugerah kasih pertolongan Tuhan, atas kehidupan mereka, di mana hidup mereka dituntun perjalanan demi perjalanan mereka, dipelihara oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Pemazmur mau bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena doa-doanya, doa-doa mereka, doa-doa bangsa Israel dijawab oleh Tuhan. Hidup mereka dijagai oleh Tuhan. Hidup mereka dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Inilah salah satu ucapan syukur yang dilontarkan, yang diberikan atau diberitahukan kepada pemazmur bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Makanya lihat Bapak Ibu, dalam ayat-ayat tadi yang kita baca, berulang-ulang kita baca ada kata-kata bersyukurlah kepada Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada Allah. Artinya apa Bapak Ibu?
kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kalau kita ada di tahun yang baru ini Bapak Ibu, ini semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Artinya apa Bapak Ibu? Bangsa Israel sadar benar bahwa mereka bisa hidup, mereka bisa menikmati berkat Tuhan, mereka ditolong dari serangan musuh-musuh mereka di perjalanan hidup mereka. Itu semua karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan atas hidup mereka. Itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka dan pertolongan Tuhan. Makanya pemazmur Bapak Ibu lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, dia mengajak semua umat Tuhan, bangsa Israel, supaya mereka bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan pertolongan Tuhan. Katakan amin. Sama halnya di pagi hari ini, di saat ini Bapak Ibu, semua kita yang sudah memasuki, yang Tuhan izinkan masuk di tahun yang baru ini, yuk kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika malam pergantian tahun kemarin tanggal 1, semua kita keluarga lepas keluarga saling bergandeng tangan, saling mendoakan supaya sepanjang tahun 2021 ini berkat Tuhan dilimpahkan Tuhan atas segala kehidupan kita. Katakan amin. Kita bersyukur karena hidup kita dilindungi Tuhan dalam situasi kita menghadapi COVID-19 ini Bapak Ibu. Kalau kita boleh tegak berdiri sampai detik ini, kita masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya masih boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap pemirsa yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terutama jemaat GBI Gregorio. Ini semua karena anugerah Tuhan Bapak Ibu. Itu sebabnya pemazmur mau mengajak kita di tahun yang baru ini, yuk kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena apa? Karena itulah yang diinginkan Tuhan dari setiap kehidupan kita yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Ini yang penting Bapak Ibu. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, saya mencatat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur karena Allah telah mengasihi dan memberkati kehidupan kita sepanjang tahun yang lalu. Dan kalau Tuhan bawa kita, Tuhan izinkan kita masuk di tahun 2021 ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Kita bersyukur karena Allah sudah mengasihi kita dan memberkati kita sepanjang hari-hari yang kita lalui, bahkan tahun-tahun yang kita lalui kemarin. Amin Bapak Ibu. Mazmur 67 ayat 2 dikatakan apa? Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Jelas sekali, karena kasih Allah bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, karena berkat Tuhan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, bagi semua jemaat GBI Gregorio, makanya bisa kita saat ini bernapas, kita bisa hidup, kita bisa boleh memasuki tahun yang baru ini, semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Bilang kiri kananmu untuk keluargamu yang sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ingat, kita selalu harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Lewat ucapan syukur kita kepada Tuhan, berkat Tuhan pasti Tuhan curahkan dengan limpahnya. Katakan amin. Lihat Bapak Ibu, pemazmur menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan tadi yang kita baca dalam Mazmur 67 ayat 1-8 itu Bapak Ibu. Karena dia sudah merasakan, sekali lagi, karena pemazmur sudah merasakan kasih dan berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupannya, terutama pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel. Pemazmur menyanyikan nyanyian syukur karena dia merasakan berkat-berkat Allah dalam hidupnya luar biasa. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita ada seperti saya katakan, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita boleh masuk di tahun yang baru ini Bapak Ibu, bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, dan ingatlah, saya seringkali berkata, jangan hanya ketika kita diberkati, kita ucapan syukur kita kepada Tuhan luar biasa. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, saya ingatkan dari mimbar ini. Diberkati Tuhan atau enggak, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, bukankah 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini? 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi siapa? Bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Mengucap syukurlah dalam apa? Dalam segala hal. Bapak Ibu, kalau kita hitung-hitung, kita menghadapi COVID-19 selama 10 bulan. Bahkan kita masuk di tahun yang baru ini, bulan Januari ini pun belum juga selesai Bapak Ibu. Kita bisa melihat orang-orang yang tadinya masih ada bersama dengan kita, tiba-tiba Tuhan panggil. Karena kena serangan virus COVID-19. Teman-teman saya juga beberapa orang sudah dipanggil Tuhan. Bahkan akhir Desember kemarin Bapak Ibu,
Dulu teman saya, teman dekat saya juga dipanggil oleh Tuhan. Umurnya masih muda, baru 58 tahun Bapak Ibu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita hari ini boleh sekali lagi tegak berdiri seperti saat ini, boleh menikmati anugerah Tuhan, bukankah kita bersyukur sekali pada Tuhan Bapak Ibu? Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata apa? Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab itulah ucapan syukur yang keluar dari mulut kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi, bukan kita bersyukur saja karena kita diberkati, tidak. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu dari tempat ini, mau diberkati Tuhan atau enggak, tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat Bapak Ibu, kalau kita perhatikan sekali lagi, di tengah-tengah virus COVID-19 yang sedang kita hadapi, seperti saya katakan tadi, banyak hal yang membuat kita stres, khawatir, takut. Mungkin yang tadinya punya bisnis maju, tiba-tiba bisnisnya mengalami kemunduran. Mungkin yang tadinya di akhir-akhir tahun sudah merencanakan mau pergi ke luar negeri, mau pergi liburan Bapak Ibu, tetapi semuanya batal total. Bahkan teman saya bersaksi kepada saya Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, dia sudah booking tiket ke beberapa negara, semuanya hangus. Tidak bisa dia terbang Bapak Ibu. Karena apa? Karena situasi COVID yang sedang kita hadapi ini. Tetapi dia berkata kepada saya nggak apa-apa. Sudah, saya tetap bersyukur saja kepada Tuhan. Lihat Bapak Ibu, orang yang menyadari anugerah Tuhan, orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, apapun yang terjadi dalam hidupnya, pasti selalu keluar ucapan syukur dari mulut bibirnya kepada Tuhan. Katakan amin. Namun lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, jika saat ini hidup kita, keluarga kita, masih dilindungi oleh Tuhan, masih dipelihara oleh Tuhan, bukankah itu karena anugerah Tuhan Bapak Ibu? Ayo ajak suami, istri, anak-anak, kita bergandeng tangan kembali. Di hari Minggu yang luar biasa nih, di hari pertama Minggu di bulan Januari ini, tahun baru nih, kita bergandeng tangan. Kita katakan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami ada sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yuk kita naikkan ucapan syukur lewat rumah tangga kita masing-masing, lewat pribadi kita masing-masing Bapak Ibu. Lihat ayat 2 kembali dikatakan di sana, kiranya Ia memberkati kita. Bicara berkat di sini Bapak Ibu bukan hanya bicara materi saja, tapi banyak hal. Contoh Bapak Ibu, kalau kita masih sehat, kebutuhan kita dicukupkan Tuhan, usaha kita masih bisa berjalan dengan baik, mungkin keuangan kita agak sedikit menurun, tapi kita masih bisa hidup Bapak Ibu. Bukankah itu satu mujizat dalam hidup kita Bapak Ibu? Ini adalah hal yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Seperti saya katakan tadi, bukan hanya karena kita diberkati atau dapat tender atau dapat bisnis kita diberkati Tuhan luar biasa baru kita mengucap syukur. Tidak. Kita sehat aja sampai di tahun 2021 ini Bapak Ibu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Dan satu hal yang paling luar biasa adalah keselamatan yang Tuhan berikan lewat Yesus Kristus bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Itu adalah berkat yang luar biasa bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, jika di tahun 2020 yang lalu kita banyak sekali bersungut-sungut Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Yuk kita bertobat saat ini. Katakan Tuhan ampuni aku. Kalau di tahun-tahun yang lalu karena keadaan kondisi aku suka bersungut-sungut, aku mohon ampun kepada Tuhan. Katakan seperti itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Minta pengampunan kepada Tuhan supaya di tahun yang baru ini rumah tangga kita, hidup kita, keluarga kita, bisnis Bapak Ibu, pekerjaan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita juga diberkati oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan pernah kita lupa untuk bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima sepanjang tahun yang lalu. Mungkin keadaannya tidak sama seperti tahun-tahun yang lalu, tetapi tetaplah bersyukur kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Bukankah Mazmur 136 ayat 1 dan 2 berkata begini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2, bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan mau kita bersyukur karena Ia baik. Kita bersyukur kepada Allah di atas segala Allah, bahwasanya kasih setia Dia tetap untuk selama-lamanya bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi yang pertama Bapak Ibu, mengapa kita bersyukur? Kita bersyukur karena Allah telah mengasihi dan memberkati kita semuanya. Katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa kita harus bersyukur? Kita bersyukur karena Allah telah menyertai hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan.
Kita bersyukur karena Allah telah menyertai hidup kita. Mazmur 67 ayat 6 dan 7 dikatakan apa? Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Ayat 7, tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Oh haleluya Bapak Ibu. Ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang membuat saya semakin bergairah di dalam Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Sekali Allah berfirman, Allah tidak akan pernah mengingkarinya. Katakan amin. Allah kita adalah Allah yang hebat dan luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tidak ada Allah seperti Yesus kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bersyukur karena Allah telah memelihara hidup kita. Dia yang memberkati segala pekerjaan, usaha, bahkan hidup kita di tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bahkan kita dapat menikmati hidup kita sampai detik ini seperti saya katakan di awal tadi. Semua karena pertolongan Tuhan. Katakan amin. Artinya apa Bapak Ibu? Pemeliharaan Tuhan itu sempurna dan luar biasa dalam hidup kita di tengah-tengah ancaman COVID-19. Amin Bapak Ibu. Kita mau kemana-mana pun selalu, serba takut. Kita mau ke mall tidak bisa dengan bebas. Kita mau berkunjung ke rumah tetangga atau saudara kita tidak bebas. Kita mau beribadah pun tidak bebas. Semuanya kita serba dibatasi. Tetapi kalau kita bisa seperti saat ini, saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, ini semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya selalu yakin dan percaya Bapak Ibu, di balik semua kejadian yang kita hadapi di tahun 2020 yang lalu Bapak Ibu, saya yakin dan percaya selalu ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua kejadian yang kita hadapi. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Roma 8 ayat 28 berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Dan kita tahu Bapak Ibu, di balik COVID-19 ini saya yakin dan percaya ada berkat yang luar biasa sedang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan di tahun 2021 ini. Katakan amin. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bangsa Israel banyak mati di padang gurun karena apa Bapak Ibu? Karena mereka seringkali bersungut-sungut kepada Tuhan, tidak bersyukur. Bahkan mereka lupa bersyukur pada Tuhan, padahal mereka sudah banyak menikmati anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan akibatnya apa Bapak Ibu? Akibat dari sungut-sungut mereka apa? Banyak, bukan hanya kematian yang mereka terima, tapi banyak juga di antara mereka yang tidak masuk ke tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah bagi bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan sampai berkat Tuhan terhalang dalam hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan, oleh karena mulut kita tidak mau bersyukur kepada Tuhan, oleh karena mulut kita suka bersungut-sungut kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, jangan hanya karena kalau kita diberkati ucapan syukur kita sungguh luar biasa kepada Tuhan, tapi ketika usaha kita, bisnis kita atau pekerjaan kita tidak ada kemajuan, kita bersungut-sungut. Terus kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Terus kita bandingkan hidup kita dengan orang yang tidak percaya. Ini celaka Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yuk kita bertobat rame-rame di tahun 2021 ini. Kalau kita masih suka bersungut-sungut, yuk ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan. Yuk mari kita mulai rame-rame bertobat di tahun 2021 ini. Kalau yang tadinya di tahun 2020 suka bersungut-sungut, suka bandingkan hidup kita dengan orang lain, terutama orang yang tidak di dalam Tuhan, mulai tahun baru ini, yuk stop semuanya. Mulai kita datang kepada Tuhan, minta ampun, dan mulai kita setiap pagi, bangun pagi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat bisnis Bapak Ibu, bersyukur buat usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, bahkan bersyukur buat gereja kita GBI Gregory yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Di tengah-tengah COVID-19 Bapak Ibu, gereja kita tetap bisa direnovasi. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Katakan amin Bapak Ibu. Terima kasih buat setiap Bapak Ibu yang sudah menopang pekerjaan Tuhan dan renovasi gereja kita. Dan nanti gereja kita pasti menjadi gereja yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan dari tempat yang luar biasa ini. Mungkin di tahun lalu bisnis Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu banyak mengalami masalah, banyak mengalami kemunduran. Bahkan hutang piutang pun sulit sekali untuk Bapak Ibu bayar ke bank. Semua karena kondisi ekonomi juga yang merosot Bapak Ibu. Jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya orang yang berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Bapa di atas segala raja, itulah Yesus Kristus. Tidak akan pernah Tuhan tinggalkan, tidak akan pernah Tuhan permalukan. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kita masih bisa memasuki tahun 2021 ini dengan anugerah Tuhan.
kita masih sehat, kita masih diberkati Tuhan, kita bisa masih makan minum dengan luar biasa Bapak Ibu. Semua kebutuhan kita juga masih terpenuhi. Bukankah itu semua karena anugerah Tuhan? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Seperti pemazmur berkata dalam Mazmur 9 ayat 2 berkata begini. Mazmur 9 ayat 2 berkata apa? Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Dikatakan, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mari Bapak Ibu, di tahun 2021 ini kita saksikan berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan di tahun yang lalu yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Lewat apa Bapak Ibu? HP kita Bapak Ibu masih ada. Kita SMS, kita WA, orang-orang lain. Kita katakan, aku bersyukur kepada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, aku gak mungkin bisa masuk di tahun yang baru ini. Amin Bapak Ibu, kirim firman Tuhan. Berikan kesaksian kepada mereka untuk menguatkan mereka. Karena apa Bapak Ibu? Untuk saling menguatkan itu adalah tugas saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan satu hal yang kita yakini Bapak Ibu, bahwa Allah akan selalu menyertai orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Katakan amin. Dan kita harus yakin bahwa tahun 2021 ini Bapak Ibu adalah tahun berkat, tahun kemenangan, tahun kelimpahan, tahun mujizat bagi kita yang percaya kepadanya. Katakan amin. Dan percayalah Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan yang percaya kepadanya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, Yoel 2 ayat 25 dan 26 berkata begini. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ayat 26 ya. Ayat 26 ya Bapak Ibu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku, saya dengan Bapak Ibu sebagai umat Tuhan, tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Katakan amin Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya, saudara, inilah janji Tuhan buat saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan di tahun 2021 ini. Biar kiranya tahun 2021 ini Bapak Ibu, kita semakin dekat kepada Tuhan. Hubungan kita semakin intim kepada Tuhan. Dan selalulah mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Ketika bangun pagi, yuk kita bersama-sama bersyukur. Bilang kepada Tuhan, di tahun yang baru ini, aku dan keluargaku, usahaku, pekerjaanku, masa depanku diberkati oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata, apa yang kita ucapkan itu akan jadi. Karena hidup dan mati, dia apa Bapak Ibu? Dipengaruhi oleh ucapan kita. Amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan lewat Yoel 2, 25, 26 ini adalah jaminan bagi kita yang percaya kepada Tuhan di tahun 2021 ini. Harapkan saudara yang kasih oleh Tuhan, tahun ini Tuhan akan memulihkan segala sesuatu dalam setiap area kehidupan kita. Berharaplah kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi itu. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup kita akan aman jika kita tetap dengan Tuhan. Di luar Tuhan Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka apapun yang kita rencanakan di sepanjang tahun 2021 ini, yuk kita serahkan semua kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, berkat sudah Tuhan siapkan bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Biar kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita semua semakin diingatkan Tuhan untuk tetap bersyukur buat anugerah Tuhan. Terutama kita boleh masuk di tahun 2021 ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Sekali lagi Yoel 2, 25 dan 26 dikatakan apa? Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan di tahun 2021 ini, umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan akan memuji-muji nama Tuhan Allah kita yang telah memperlakukan saya dan saudara dengan ajaib. Dan kita sebagai umat Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin Bapak Ibu. Biar kiranya firman Tuhan ini kita pegang untuk memasuki tahun 2021 ini dengan luar biasa. Dan percayalah kepada Tuhan, saya yakin dan percaya setiap Bapak Ibu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa surga, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami bangga punya Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Allah kami Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai umat ciptaan-Mu Bapa. Tuhan, pulihkan semua keadaan umat-Mu. Kalaupun di tahun 2020 yang lalu Tuhan, banyak belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip yang menghancurkan, bahkan menghancurkan kehidupan bisnis kami, keuangan umat-Mu Tuhan. Tolong Bapa, pulihkan kembali, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa.
Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya pemulihan yang dari Tuhan akan Tuhan lakukan di tahun 2021 ini Bapa. Berkati setiap umat-Mu. Ajar kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Karena itulah yang diinginkan Tuhan dari setiap kehidupan kami. Berkati semua jemaat GBI Gregorio yang hamba kasihi Bapa. Berkati Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala, keluarga besar mereka. Bahkan semua pengurus GBI Gregorio juga diberkati oleh Tuhan. Cabang-cabang GBI Gregorio juga diberkati oleh Tuhan di mana-mana pun berada. Mereka juga hidup dalam anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur buat tahun baru yang Tuhan berikan kami nikmati saat ini. Haleluya. Amin. Oke, kita sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita langsung masuk dalam perjamuan. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik luar biasa. Berikan kami kesempatan demi kesempatan bisa menghampiri perjamuan kudus ini. Penting bagi kami mengingat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Menyertai kami semua. Kau rela mati hanya untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami sambut perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Angkat roti kita di atas kepala. Perjamuan kudus adalah pernyataan kasih Allah kepada kita, orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti dan anggur diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kafirah untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging dan darah Kristus menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa makan daging, minum darahnya, yaitu percaya padanya, menjadi satu dengan dia akan peroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan. Tinggal di dalam dia, dia di dalam kita, dan juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus ada alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasar iman kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya. Supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus ada materai perjanjian Allah dengan umat manusia. Supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan peroleh selamat yang kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian kita mengambil cawang, juga angkat di atas kepala kita. Sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku. Ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.